Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Dokter Kito edisi hari ini membahas mengenai penyakit laringitis, tentunya bersama dengan dua dokter yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu, Dokter Putri dan juga Dokter Elsa. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan penyakit laringitis, sudah dijelaskan juga sedemikian rupa dari slide PPT yang sudah dijabarkan oleh Dokter Putri dan juga Dokter Elsa. Dokter Elsa, saya ingin nanya nih, sering kali kan kalau saya makan nih tidak tahu apakah ini sugesti atau seperti apa. Ketika saya mencoba makanan atau minuman tertentu, saya merasa sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Itu seperti apa, dokter? Sebenarnya sudah sedikit dijelaskan ya sama dengan Dokter Putri. Jadi sakit tenggorokan itu tidak sama dengan laringitis. Nah, sakit tenggorokan itu biasanya dialami pasien itu lebih ke orofaring. Jadi bagian saluran nafas dan makan kita yang bagian depan. Saat memakan atau meminum makanan-makanan yang sifatnya iritan, misalnya itu soda atau yang bilang tadi ada pengawetnya, pemanisnya atau suhunya. Nah, saat mukosa orofaring kita terkena, nah itu bisa mengalami iritasi bahkan inflamasi. Nah, belum lagi ikutan dari bakteri dan virus yang terbawa. Jadi wajar saja ada beberapa makanan atau minuman tertentu yang Mas Poso konsumsi itu ngerasa ada rasa nyeri. Nah, itu sifatnya ya tidak subjektif sih. Saat diperiksa itu memang akan terlihat merah biasanya dan itu memang mengalami peradangan awal. Nah, itu yang kita sebut dengan laringitis gitu. Artinya tergantung juga kandungan-kandungan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi juga ya, dokter ya? Iya. Tidak bersih, tidak sehat dan lain sebagainya, dokter ya? Iya. Oke, dokter. Tapi adakah makanan tertentu atau minuman tertentu yang secara langsung akan mempengaruhi laringitis, dokter? Tidak di pangkalan saja atau di saluran pencernaan di pangkal ini? Kalau untuk khusus makanan, kita cerita laringitis itu saluran nafas ya. Nah, yang mungkin ini menyebabkan laringitis itu ada dua macam. Yang pertama alergi tadi. Jika memang mengkonsumsi makanan yang membuat alergi, nah alergi itu sifatnya itu ada yang sistemik, ada yang lokal. Nah, saat dia terjadi angioedema, apa sih angioedema? Nah, peradangan edem pada mukosa-mukosa termasuk salah satunya saluran nafas, juga laring. Nah, saat mengkonsumsi makanan itu ya terjadi laringitis. Nah, peradangan pada laringnya. Makanya tadi dibilang kalau bisa ya hindari makanan-makanan yang mengkonsumsi makanan-makanan yang selama ini memang alergi terhadap makanan tersebut. Tapi bukan karena dia lewat di sana, tapi sistem imun namanya. IgA bilangnya gitu, sistem imun kita dia yang bereaksi. Oke. Gitu. Kemudian yang satu lagi apa tadi? Oh, kemungkinan makanan satu lagi. Penyebab yang satu lagi itu GERD. Betul. Nah, GERD itu secara tidak langsung. Jadi ada beberapa pasien yang mengalami gastroesophageal reflux. Jadi ada balikan dari lambung naik ke atas. Kemudian zat-zatnya itu mengiritasi. Nah, kalau makanan udah sampai di lambung, itu sudah terkontaminasi tuh. Bukan sudah terkontaminasi, sudah dicerna dengan asam-asam lambung. Nah, asam lambung itu asam iritatif. Jadi saat dia naik ke atas, kemudian masuk ke saluran nafas, dia reflux, masuk ke saluran nafas. Nah, itulah yang mengiritasi laringnya. Nah, kemungkinan kalau soal makanan ya dua hal itu. GERD-nya sama alergi. Tapi kalau makanan langsung kita konsumsi terus itu akan mengakibatkan laringitis tidak ya, dokter? Artinya karena bukan saluran makanan yang kita dokter. ceritakan, itu saluran nafas gitu. Jadi dengan dua alasan tadi ya, dokter, kalau dia disebabkan karena makanan, karena laringitis berada pada saluran pernapasan, dokter. Iya. Baik, pemirsa di rumah, saya mengingatkan bagi yang ingin bertanya langsung silakan menghubungi nomor 0851 7676 4648. Saya ingin ke Dokter Putri terlebih dahulu sebelum kalau ada pemirsa di rumah yang ingin
Pertanyaan langsung bersama Dokter Putri dan juga Dokter Elsa. Tadi kan ini sering kali penyakit ini terhadap orang-orang yang sering bicara secara profesi, dia dituntut untuk berbicara. Katakanlah seperti guru dari pagi sampai sore, bahkan mungkin ada sampai malam dia harus ngajar juga, bimbel misalkan. Nah ini gimana dokter ketika dia dituntut untuk berbicara banyak, sedangkan dia suaranya sudah hilang. Tiap 2 minggu atau tiap 2 bulan, tiap 1 bulan dia hilang suaranya. Seperti apa yang harus dilakukan nih tipsnya untuk bagi para pengajar lah. Oke. Sebenarnya bukan cuma pengajar saja ya, bahkan Aduh dokter. oke. Kita tahan dulu tadi. Iya, boleh. Kita dengarkan dulu telepon dari pemirsa di rumah. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Halo Mbak, dari mana? Siapa namanya? Ya, Dok, saya mau nanya, Dok. Saya Sari. Ah, Sari. Gimana tuh? Gini, Dok, saat ini kan saya lagi terkena flu. Hidung itu bernafas tuh setengah bisa, setengah enggak gitu. Terus tenggorokan sakit. Apakah saya terkena laringitis atau influenza biasa aja ya, Dok? Oke. Terus untuk obat yang bisa digunakan apa ya, Dok? Posisi saya sedang hamil 5 bulan. Terima kasih, Dok. Waduh. Terima kasih Mbak sebelumnya. Cukup kompleks nih dokter. Permasalahannya setengah bisa bernapas, setengah tidak. Silakan dokter Elsa mungkin. Boleh. Siapa ya, Mbak Sari ya? Nah, sebenarnya kita anamnesa ulang dulu. Ini ibu hamil, nah bilang setengah bisa bernafas, setengah tidak. Nah, ini bisa diakibatkan 2 kemungkinan. Yang pertama karena pileknya, jadi ada yang namanya hidung buntu. 1 mampet, 1 tidak. Jadi saluran nafasnya merasa banyak ya pasien, dok saya rasanya nggak bisa nafas. Karena normalnya kita memang bernafas dari hidung. Begitu. Nah saat itu pilek terjadi, mukosa di sini tebal, maksud saya sekret pada mukosa di hidung tebal, nah itu susah untuk menghirup nafas. Cuman alternatifnya ya bernafas lewat mulut. Nah itu kemungkinan yang pertama, susah nafas yang dirasakan adalah karena ada sumbatan pada hidungnya. Yang kedua, sesak nafas beneran. Nah, itu taunya bagaimana? Dilihat dari pemeriksaan fisik, didengar suara nafas, suara paru yang saya bilang tadi. Apakah suara parunya bagus, apakah ada suara nafas tambahan, atau seperti wheezing atau rongki, begitu. Nah, kemudian dari saturasinya, dicek lagi oksigennya, kadar oksigennya. Apakah tercapai? Kalau memang 97% ke atas, insya Allah itu aman. Itu sekedar karena sumbatan pada pileknya tadi, pada hidungnya tadi. Karena pileknya itu ya. Tapi kalau memang di bawah 97, 95, 94, nah itu artinya butuh suplai oksigen. Artinya ya datang ke IGD. Nah, dikasih suplementasi oksigen sesuai dengan kebutuhannya. Terus ini ibu lagi hamil nih 5 bulan. Nah, penyebabnya itu bisa virus, bisa bakteri. Nah, untuk ibu hamil kita tidak bisa nih memberikan obat seperti yang tidak hamil. Nah, kalau memang dirasa pileknya itu dari hasil pemeriksaan itu virus, itu kita jarang sekali sih memberikan seperti pseudoephedrine, jarang. Yang kita berikan ya kalau memang itu akan radang ya, itu pasti radang ya, diberikan ya paracetamol, begitu. Jarang sekali diberikan obat batuk, antibiotik, bahkan dekongestan jarang sekali diberikan. Kenapa? Ya diteliti dulu ini penyebabnya apa, ini ibu hamil dan kita memang harus melakukan pemeriksaan yang komprehensif. Jadi Ibu Sari kalau memang merasa memiliki keluhan, ya boleh konsul. Nah ini kan keadaannya bagus nih, masih bisa nelpon kalau saya bilang. Nah, kemungkinan besar bukan sesak nafas nih, boleh kontrol ke poli kebidanan. Karena ibu sedang hamil, jadi pemilihan obat sebaiknya atas rekomendasi dari dokter kandungan. Baik dokter. Dokter Putri terakhir singkat saja pesannya untuk para pemirsa di rumah berkenaan dengan tema kita hari ini. Iya. Berkenaan dengan tema kita hari ini yaitu laringitis, pemirsa di rumah harusnya tadi sudah paham ya bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan di rumah ataupun sehari-hari agar menghindari peradangan pada laring. Salah satu beberapa contohnya adalah menghemat suara, tahu kapasitas atau batasan ketika mengeluarkan suara berapa lama, berapa tingginya.
kemudian juga jaga makanannya tadi karena terkait juga dengan sistem kekebalan tubuh kita, dan jangan lupa untuk aware sama lingkungan kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin batuk atau suaranya serak, boleh untuk dinasihati orang tersebut untuk menggunakan masker, dan kita juga menjaga diri kita dengan menggunakan masker. Baik dokter, terima kasih dokter sudah hampir 1 jam kita bincang-bincang berkenaan dengan tema hari ini. Terima kasih Dokter Putri, Dokter Elsa sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Pemirsa, dan akhirnya saya Puso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja bertugas di TVRI Bengkulu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.